Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan sedikit bertutorial sederhana cara mengganti bearing ya, tepatnya mengganti bearing roda belakang, khususnya mobil Forza. Dan untuk keluhannya sendiri di mobil ini ada suara kasar ketika kecepatan tinggi ya. Dan setelah kami lakukan pengecekan, utamanya di bagian roda ya, kami menemukan untuk suara kasar ada di bagian belakang, tepatnya sebelah kanan ya di sini. Bisa kedengaran. Tepatnya suara kasar atau suara gemuruh di bagian roda. Dan sudah dipastikan apabila ada indikasi atau keluhan seperti ini, untuk yang berpenyakit atau yang bermasalah adalah di bagian bearing roda belakang, tepatnya part seperti ini ya. Untuk komponennya sudah kami siapkan di sini 4 biji untuk 2 roda, untuk roda belakang kiri dan kanan. Dan untuk langkah membuka ya, untuk langkah awal membuka bearing roda belakang di sini kita cukup membuka satu buah penutup ya, di sini menggunakan obeng min. Kemudian di dalam ada satu mur pengikat, mur 22. Sebelum melakukan pembongkaran mur ya, tepatnya membuka mur ini, mur 22. Di sini bisa kelihatan ada pengunciin untuk murnya sendiri, di sini sudah aus ya. Untuk normalnya keseluruhan di sini ada telinganya ya untuk mengklem ke sini. Dan kemungkinan ini sudah dilakukan beberapa kali pembongkaran, makanya sudah aus seperti ini. Dan untuk murnya sendiri, untuk nanti satu pemasangan kami pastikan ganti ya. Karena untuk murnya sendiri ini rawan kendor kalau untuk bagian klem atau penguncinya sudah aus seperti ini. Untuk arah membuka ya, membuka baut untuk tipe Forza atau mobil Forza, untuk arahnya drat biasa ya, ke kiri dengan ketain ke belakang seperti ini. Untuk proses pembongkaran di sini kawan-kawan bebas ya, untuk posisi memukulnya bebas mau di bagian mana saja, kecuali untuk nanti pemasangan dipastikan untuk pemasangan itu atau proses memukul atau mendorong bearingnya diusahakan posisinya yang bagian pinggir, tepatnya ini ya. Jangan sampai memukul bagian ini atau bagian ini, karena biasanya untuk bearing baru itu malah rusak kembali. Diusahakan untuk pemasangan posisi yang dipukul atau yang dipresnya bagian ini. Oke, lanjut. Untuk bagian rumah bearingnya sudah kami cuci ya seperti ini. Untuk langkah-langkah pemasangan ya, di sini kami jelaskan dulu sedikit untuk pengecekan, tepatnya apa saja yang harus dicek ketika melakukan penggantian bearing seperti ini atau apa saja yang harus disiapkan ya. Untuk yang pertama jelas pemilihan kualitas bearing ya, diusahakan untuk pemilihan kualitas bearingnya itu menggunakan bearing yang bagus dengan tujuan untuk usia pakai yang lebih lama. Kemudian diusahakan untuk bearingnya itu mencari yang ada tutupnya seperti ini. Karena untuk bearing ada beberapa tipe ya, ada yang tidak menggunakan tutup dan ada yang menggunakan tutup seperti ini. Untuk tutupnya bebas di sini. Karena untuk bearing itu ada yang tutupnya dari plat ya atau dari seng, dan juga ada yang plastik seperti ini. Untuk pemilihan tutupnya bebas, utamanya untuk kualitas diusahakan untuk kualitas yang standar ya atau yang bagus. Kemudian pengecekan housing atau bagian rumah bearing. Ketika melakukan pemasangan bearing seperti ini, pastikan untuk pemasangannya itu seret ya, tidak boleh longgar. Karena apabila bagian housing atau rumahnya ini sudah longgar, biasanya untuk usia pakai, untuk umur bearingnya itu sendiri tidak bertahan lama. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagian bushing ya, tepatnya part atau komponen yang ini.
tepatnya bushing space atau spasi bearing dan bearingnya posisinya ada di dalam seperti ini. Untuk yang pertama dipastikan untuk pemasangannya tidak terbalik ya, karena posisinya ini berbeda, ada sekat seperti ini. Untuk yang ini lubangnya besar, sementara yang ini lebih kecil. Untuk yang kecil posisinya di luar ya, berarti pemasangannya seperti ini. Pastikan jangan sampai terbalik, karena apabila terbalik sudah dipastikan untuk pemasangannya tidak akan bisa masuk ya, karena posisi di dalamnya seperti ini. Apabila posisinya terbalik sudah dipastikan tidak akan mungkin masuk, karena untuk posisinya seperti ini. Kemudian di bagian bushing, mohon diperhatikan di sini. Mohon diperhatikan tidak ada bekas gesekan atau bekas keausan. Tepatnya biasanya di bagian ujung yang ini ya, baik itu ujung yang ini atau ujung yang ini, mohon dicek jangan sampai ada bekas keausan. Karena apabila posisi bushing ya, bushing yang ini sudah ada keausan, ini sangat besar pengaruhnya ke umur bearing. Kenapa kami katakan di sini sangat besar pengaruhnya? Karena apabila posisi bushing ini sudah aus atau sudah pendek ya, kami katakan sudah pendek, untuk jaraknya itu semakin dekat, lebih dekat dari jarak aslinya maksud kami. Sudah dipastikan apabila bushing ini sudah ada keausan, ketika dilakukan pemasangan ke bagian rumahnya, kemudian kita pasang untuk mur pengikat yang ini ya, yang ini, apabila kita kencangkan untuk murnya, biasanya untuk putaran di bagian tromol atau di bagian di sini ya, di bagian napnya, biasanya itu jadi malah seret. Jadi mohon diperhatikan di sini ketika pemasangan, dan apabila ketika melakukan pemasangan dan pengencangan bagian mur yang ini ya, mohon diperhatikan apabila mur yang ini dikencangkan semakin kencang dan untuk putarannya semakin seret, sudah dipastikan di bagian businya itu ada masalah. Biasanya bekas kehabisan bearing ya. Untuk businya sendiri jadi pendek, makanya ada tekanan dari mur dari sini. Jadi mohon dipastikan untuk di bagian bushing ini tidak ada keausan, dan ketika mur ini kencang untuk diputarnya itu ringan. Kalau sudah seperti itu sudah dipastikan untuk umurnya itu atau usia pakai bearingnya itu sudah dipastikan awet, dengan catatan untuk bearing yang dipilih bearing yang berkualitas bagus. Mungkin untuk langkah-langkahnya hanya seperti itu ya yang harus diperhatikan. Yang pertama housing bagian bearingnya, kualitas bearingnya, kemudian di bagian bushing space bearingnya seperti yang ini. Nah, untuk pemasangan seperti yang kami katakan di awal, ya, pemasangan seperti ini diusahakan untuk pemukulannya itu di bagian pinggir yang luar ya, yang ini. Jangan sampai pemasangannya pemukulannya di bagian sini atau di bagian sini. Kemudian kebiasaan kami di sini sebelum melakukan pemasangan bearing seperti ini, kebiasaan kami adalah menambah grease. Mungkin untuk bawaan bearing ya, untuk bawaan bearing di sini sudah dikasih grease dari pabriknya, cuma biasanya untuk grease-nya itu sedikit. Makanya kebiasaan kami di sini menambah grease sebelum melakukan pemasangan bearing. Dan untuk mur ya, untuk mur pengunci seperti yang kami katakan di awal, kami lakukan penggantian karena untuk bekasnya di sini kami katakan sudah rusak ya. Mungkin sudah beberapa kali melakukan pembongkaran, makanya di bagian ujungnya ya, sini bagian kupingannya sudah habis, sementara untuk yang normalnya seperti ini ya. Mungkin terlihat sepele di sini ya, hanya seperti ini, cuma ini untuk kancingannya ini bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Apalagi untuk bagian sebelah kiri, karena untuk putaran roda itu ke depan ya, dan untuk arah dratnya sendiri arah membuka, makanya mohon dipastikan untuk mur pengunci yang ini dipastikan ada kupingan untuk mengunci ke bagian colok yang ini.
Di luar bang. Siap. Untuk murnya sudah kami kencangkan ya. Mohon dipastikan apabila setelah mur kencang seperti ini, untuk diputarnya ringan seperti ini. Jangan sampai seret ya ketika mur ini dikencangkan. Apabila terjadi seret untuk proses memutarnya, kawan-kawan bisa mengambil opsi memberi ring ya, atau ganjal di bagian busing. Kecuali memang apabila kawan-kawan di sini punya dana lebih untuk membeli busing ya, kawan-kawan bisa mengambil opsi mengganti busing yang ini. Cuma apabila memang belum ada anggaran, apabila ketika proses mur sudah kencang, kemudian untuk diputarnya seret, kawan-kawan bisa mengambil opsi memberi ring dengan diameter seperti busing yang ini. Atau bisa juga mengambil opsi dibubut ya. Kawan-kawan bisa menambah las di sini, kemudian dibubut ulang. Dengan catatan untuk ketebalannya itu harus presisi untuk keseluruhan. Tidak boleh miring ya untuk ketebalannya. Dan apabila sudah kencang seperti ini, kita tinggal lakukan penguncian di bagian mur ya. Kupingan yang ini kita tinggal pukul ke bawah, ke bagian cowakan yang ini. Dengan tujuan untuk murnya itu tidak kendor saat dipakai perjalanan. Untuk bearingnya sudah selesai ya, sudah terpasang seperti ini. Kita tinggal lakukan penggantian untuk yang sebelah kiri, cuma untuk prosesnya persis sama seperti ini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara mengganti ya, mengganti bearing roda belakang khususnya mobil Forza, atau menangani kasus atau keluhan suara gemuruh di kecepatan tinggi khususnya mobil Forza. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan penggantian bearing sendiri di rumah. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.